Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Cukur rambut. Hai guys, setelah 3 hari nganggur mencari ramuan penghilang sariawan, mulai dari kumur-kumur air garam sampai menempelkan bawang putih di luka sariawan, mantapnya itu. Hingga kini pengazaban sariawan gue akhirnya udah berakhir dan siap menghibur kalian melalui judul film ini. Cukur rambut, cukur rambut. Kemarin timbangan dibawa keliling, sekarang pisau cukur. Oke, tanpa berbacot ria di awal, mari kita gaskan. Film yang kembali mendatangkan ide bisnis dengan modal yang seadanya ini dibuka dengan kakek-kakek yang mengendarai sepeda ontel hadiah dari giveaway kerja Rudy pemberian Denles, di mana dengan kekuatan cangkemnya ia pun menawari para builder sawah di sana jenis usahanya. Cukur rambut, cukur rambut. Nah, itulah usahanya. Kemarin si kakek bikin usaha timbangan keliling, terus udah sukses buka bisnis lagi tukang cukur keliling. Emang bukan sembarang beliau kisana ini. Kala itu saat menawari bisnisnya, seorang builder pun, Boleh pak? Kebetulan rambut saya sudah panjang. Bisa-bisanya ini bapak tiba-tiba pengen cukur rambut padahal lagi bercocok tanam loh. Seorang builder pun meminta si kakek, ia sebut saja Michael, untuk mencukur rambutnya ala-ala bapak pemenang giveaway Agustusan. Tapi karena rambutnya tak bisa dibuat mulet, dengan terpaksa si builder pun mengurungkan niatnya untuk menjadi sesosok Fredin Sambo. Berapa pak? Seikhlasnya kang. Andai barbershop kayak gini semua ya, bayar seikhlasnya. Di sisi lain ada sebuah tempat cukur Maduratna yang customernya meminta cukuran cepat mekar, namun baru melihat bentukan rambutnya, menarik. Tukang cukur ini pun langsung mengekiknya karena permintaannya sangat tidak memanuk akalkan. Nah, malam harinya si Michael yang selesai melaksanakan ide bisnisnya, ternyata niatannya sekarang masih sama seperti waktu menjelma menjadi kakek-kakek timbangan keliling. Membangun musola di kampung ini. Lama-lama dapat gelar kakek pembangunan dah tuh, ngalahin Pak Soeharto. Singkat waktu, saat pagi tiba, si Michael yang sedang menambah turbo pada sepedanya, datanglah istrinya yang tiba-tiba tergelebuk ke beton lalu memberi pesan immortal untuk Michael, menyuruhnya mencari anaknya yang tinggal di kota. Hingga akhirnya setelah pesan tersebut, si nenek pun akhirnya menghembuskan kentut terakhirnya. Setelah meninggal, anak Michael bernama Fajar kurang ajar pun langsung ditelepon oleh seorang minion kampung memberitahu bahwa ibunya telah berpindah server. Namun baru aja si Fajar mau pulang, Kang Fajar nggak akan pulang. Kita nggak punya uang. sang istri pun langsung ngebacot lalu mematikan telepon minion kampung ini. Widih, boba 3 guys. Pasti kru film nih. Kala itu istri Fajar pun mengancam akan meninggalkan Fajar jika berani pulang kampung, hingga Fajar pun harus menjelma kembali menjadi masa lalunya dengan nama belakang Sad Boy. Nah, selain Fajar kurang ajar ini suka nangis, ternyata ia juga memiliki kepribadian ganda seperti Yu-Gi-Oh! Karena ketika Fajar berada di tempat cukur rambut Maduratnanya, seketika sifatnya langsung berubah menjadi begundal, bahkan tak segan-segan mengulti istrinya. Polisi kamu marah-marah terus. Di sisi lain, saat Michael dalam perjalanan ke kota mencari Fajar, ia pun bertemu dengan seorang gadis yang sungguh menggeliskan, di mana gadis ini diam-diam ternyata menjadi target penghayabusaan oleh si begundal ini, sehingga si kakek pun harus mensedekahkan cuannya sebanyak 100.000 demi ini woman bisa pulang ke kampung halamannya. Ketika si kakek sampai di tempat Fajar, ia pun melihat peraduan cangkem dua begundal gandul yaitu anak dan menantunya akibat Fajar belum menjadi pro player dalam mencari cuan. Alhasil si Michael pun lagi-lagi harus mengeluarkan segelintir cuannya demi bisa menyudahi peraduan cangkem mereka. Lalu setelah berdamai, barulah Michael mengutarakan pesan immortal ibu Fajar yang tentunya membuat Fajar terbagongkan. Supaya bapak bisa tinggal sama kamu di kota. Cari makan buat berdua aja susah, malah nambah member lagi. Gimana nggak bagong si Fajar? Malam harinya terjadilah perdebatan akibat si Michael malahan ingin tinggal bersama anaknya yang sedang mengkisminkan sampai hal itu didengar oleh Michael. Jadinya daripada keberatan, si Michael pun bukannya memilih pulang kampung balik menjadi tukang cukur keliling, melainkan si Michael malahan minta tinggal di dalam barbershop si Fajar. Bapak akan jadi tukang cukur di kios. Rumah di kampung diapain, Pak? Lebih enak tinggal sendiri tanpa beban mental daripada tinggal rame-rame tapi mentalnya kena mental.
Pagi harinya sambil menggosok-gosok kaca, datanglah seorang customer yang minta dicukur rapi karena hari ini adalah hari dirinya melamar pekerjaan tanpa orang dalam, jadinya harus rapi karena kalau pakai orang dalam itu beda lagi ceritanya. Style anak pang juga bakal keterima. Rapi ya Pak ya? Iya, oke. Buset, yang rapi apanya? Itu pinggiran deket kuping kagak dipotong. Selain memberikan cukuran, si kakek juga memberikan teknik pijat tanpa plus-plusnya sehingga menjadikan customernya menjadi lebih fresh dalam menjalani hari. Semangat ya Pak, lamar kerjanya. Nanti saya ajak teman-teman biar potong rambut di sini Pak. Ini orang potong rambut apa cuma disisirin doang sih? Hasil akibat Michael memberikan pelayanan yang spektakuler membuat para pelanggan pun mulai berdatangan sampai mengherankan menantunya yang datang mengecek keadaan barbershop miliknya. Singkat waktu, saat malam tiba, datanglah Fajar ke sana yang hanya mengambil seluruh cuan hasil mencukur para minion. Bahkan Michael yang meminta sedikit cuannya untuk beli nasi pun sampai tak diberikan. Yang ada si Fajar malah menyuruh bapaknya bekerja jika ingin punya cuan. Michael bilek, lah dari tadi gue ternyata bukan kerja toh. Setelah mendapatkan uang, Fajar pun langsung memberikan uang tersebut ke lampir yang bersemayam di rumahnya. Buset, banyak bet cuy. Berapa pelanggan itu dibersihin palanya sama Michael? Namun si lampir bukannya bersyukur, cangkemnya malah menjadi lebih membegundalkan karena mengeluarkan statement yang entah ini woman belajar dari mana. Bahkan para motivator juga kamus pun tak pernah mengeluarkan tutur kata seperti ini. Tugas istri itu buat ngabisin uang suami, ngapain harus hemat? Itu belajar dari mana cuy? Dimana si lampir ini menuntut agar besok setorannya lebih banyak lagi, bahkan bila perlu tempat cukur Fajar harus mengalahkan warung Madura soal jam tutup toko. Orang gendeng mana yang mau cukur pagi-pagi buta? Pagi harinya saat Michael mencukur seorang minion, datanglah menantunya ke sana untuk mengambil seluruh cuan di laci. Dan si Michael yang melihat itu, ia pun langsung menasihatinya agar minta izin dulu ke si Fajar. Dan tak berselang lama, datanglah Fajar ke sana yang juga ingin menilep uang di laci. Namun baru melihat lacinya kosong, istri Fajar pun langsung menuduh kalau Michael lah yang menilep uangnya. Ya, beginilah kalau punya istri satu frekuensi. Bapak kamu kalian ngambil, periksa aja coba. Wajah si kakek seketika ingin pensiun jadi artis FTV dah tuh. Kala itu mereka berdua pun saling berdebat, dia yang ambil sampai membuat si lampir pun terpojok dan memiliki niatan untuk menyingkirkan Michael dari tempat usaha Fajar. Gebleknya udah kagak ketulung. Kalau disingkirin lu dapet cuan dari mana Bambang? Selesainya perdebatan itu karena mereka saling tuduh, siang harinya Michael pun datang ke rumah untuk mengoleh-olehkan cucunya bakwan goreng. Namun baru aja si bocil FF yang asal mencaplok aja tanpa mengatakan gigitan pertama buat kalian, dirinya pun tiba-tiba langsung ingin memuntahkan alam semesta beserta isinya. Nah, melihat itu menjadikan sebuah alasan untuk mengusir Michael dari rumah dengan mengadu ke Fajar Sad Boy kalau anaknya diberikan bakwan beracun yang digoreng menggunakan bisaking kobra oleh Michael. Hasil, aduh, Anak kita hampir meninggal gara-gara dia, Kang. Mohon maaf. bukannya ngejelasin malah minta maaf. Emang sungguh berbeda sekali kisah anak ini ya. Jadinya mendengar itu, Fajar pun seketika menaikkan emosinya dengan menarik tangan bapaknya lalu melemparnya keluar hingga hinggap di tanah halamannya. Malam itu juga si Michael yang sedang melakukan jalan sehat, ia pun tak sengaja terkena jurus senggol dong oleh pengendara motor racing selalu WI Moet sampai membuat dirinya lagi-lagi nyungsep, tapi sayangnya kisah anak ini tak sampai terkoitkan. Terlebih lagi yang menabrak si Michael ini ternyata Cecep, teman mabar FF-nya sewaktu zaman Majapahit, dimana dengan baiknya si Cecep ini katanya ingin memberikan Michael pekerjaan, tapi aku akan menjadikan dia sebagai mesin pencetak uang. Buset, mau dijadiin printer kah? Lagian ini bapak gue kira baik-baik, tahu-taunya begundal juga kayak Fajar. Keesokan harinya Michael pun kini sudah bekerja di barbershop milik Cecep. Wosi. Beban pikiran seketika hilang gak tuh? Dan saat waktunya si kakek beristirahat, cangkem Cecep pun seketika mengatakan hal yang membuat kalian semua ingin bertumbuk dengan si Cecep dengan berkata seperti ini. Saya istirahat dulu. Paham itu nggak boleh capek. Yap, beginilah cerminan kita semua ketika menjadi budak korporat. Hasil karena tadi beri istirahat, Michael pun terpaksa lanjut mencukur pala-pala para minion. Ini orang ngapain coba? Keramas kagak malah reban santuy di sana. Kemudian di sisi lain ada si Fajar yang, aduh, ilmu marketing dikenalkan tahun 1906, sementara orang-orang pada tahun 1905 bilek. Kebetulan kayaknya rambut bapak kayaknya panjang, Pak.
cukur di tempat saya aja, Pak. Bisa-bisanya orang lewat dipaksa motong rambut. Namun tiba-tiba ada lagi seorang minion yang mencoba meracuni isi pikiran bapak ini dengan berkata, Kita lebih baik cukur rambutnya di kios Bang Cecep. motong rambut apaan? Coba kayak gini. Mendengar Michael bekerja di tempat Cecep, si Fajar pun langsung cus ke tempat Cecep untuk memaki-maki bapaknya. Hingga sebuah pergedikan ria pun harus terjadi karena Fajar dengan barbarnya ingin merebut kembali karyawan si Cecep. Aduh bang, kecengklek tundun aing. Si Cecep yang berhasil mengusir Fajar dari barbershopnya, kini datanglah sebuah masalah lagi, di mana ada dua tukang rumah kredit yang datang ke barbershop Cecep karena katanya si Michael ini telah ditipu oleh Cecep. Gaji bapak itu nggak bakal dibayar. Pekerja yang sebelumnya juga begitu. Setelah mendapatkan tutur rahayu, Michael pun langsung bilang ke Cecep bahwa dirinya ingin resign. Hasil mendengar itu, si Cecep langsung naik darah, bahkan langsung mengusir Michael dari sana tanpa menerima gaji sepeser pun. Lagian di kampung udah bagus buka usaha malah keliling kota jadi karyawan. Besoknya Michael pun kembali menjalankan konsep ide bisnisnya, menawari teknik pencukuran kelas tingginya, tapi baru aja hampir dapat pelanggan, datanglah Cecep untuk mengkambing hitamkan Michael dengan bilang teknik cukurnya sangat jelek, bisa membuat rambut kalian seperti mafia. Jadinya mendengar itu seketika Michael pun langsung diusir dari sana. Nah, selagi beristirahat, Michael pun mencoba menawarkan jasanya di samping jalan, namun bukannya pelanggan yang datang, melainkan dua ekor pemuda panca indera yang datang untuk menagih biaya keamanan. Asik. Tapi beruntung saat barang-barang Michael mau disita, datanglah para minion kota yang tiba-tiba berflicker di sekitaran sana untuk mengusir para preman berkedok penegak keamanan ini. Kayak siapa tuh? Terlebih lagi yang membantunya adalah si woman yang dulu pernah dibantu oleh Michael bernama Rani. Hasil untuk membalas budi si Michael, Rani pun berniat membantu Michael mencarikannya pelanggan karena kebetulan Rani adalah seorang TikToker yang sekali live bisa mengalahkan subscriber MrBeast bahkan perindapan series. Nyukur di sini tuh bagus banget. Bener banget sebagus itu, guys. Lah contohnya mana woman? Dan yang bikin gue nambah bagong, aduh. Besok-besok mending baca naskahnya benerin dulu dah. Pamin udah berapa lama? Ya, baru saja. Dijawab lagi. Setelah melakukan ilmu permarketingan tingkat tinggi yang bisa mengketar-ketirkan jagat Wakanda, kini Rani pun kembali membantu Michael mencarikannya tempat tinggal. Bahkan dengan marketing yang dilakukan Rani, kini Michael pun sudah bisa menabung. Nah, singkat waktu, setelah mencukur di samping jalan tol selama 1 Masehi, kini Michael pun akhirnya bisa membuka tempat cukurnya sendiri dan beroja merayakan atas keberhasilannya. Datanglah sebuah masalah, di mana ada sosok begundal yaitu menantunya sendiri yang datang pura-pura melo supaya si Michael mau membantunya membayar tagihan kontrakan. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak. Lagian ini menantu tahu di mana sih Michael tinggal? Dan setelah dibantu oleh Michael, besoknya datang lagi Fajar yang juga sama alasannya. Namun bukannya dibantu, Cangkem Rani pun tiba-tiba memberikan ulti untuk si Fajar. Gak usah bingung, Kang. Kerja aja di sini. Seketika keadaan terbalik. Hasil mendengar ulti tersebut, Fajar pun langsung menggunakan mode keselap clip on-nya dengan berniat menyingkirkan dua woman ini dari kehidupan. Nah, saat malam tiba, si Rani yang baru pulang, ia pun langsung mendapatkan senggol dong yang padahal nggak kena tepat di depan rumahnya sendiri. Tapi beruntung ada orang tuanya yang sigap membawa Rani ke RS, namun saat baru bertemu dengan Michael, aduh, kayak doang otak kagak kebeli. Ini orangnya yang bikin anak saya kecelakaan. Yang nabrak siapa? Yang disalahin siapa? Terlebih lagi besoknya, si bapak pun tiba-tiba batuk-batuk yang ketika dibawa ke dokter bukannya berkata yang sabar ya pak, melainkan si bapak disuruh membawa perwakilan dari keluarga untuk ke dokter. Udah kayak ngambil rapot SD aja dah. Tapi saat akan meminta tolong ke begundal anaknya, ya layaknya begundal pada umumnya, tentunya si Fajar dan Lampir langsung menolak. Enggak, jangan mau, Kang. Iya, siapa yang mau? Doain aja kek biar penyakitnya berflikar ke Fajar. Dan ketika kembali ke rumah, Michael yang sakit pun harus mengalami pengakikan karena si pemilik rumah takut penyakit Michael menular layaknya Congorna. Sehingga di malam hari yang berisi hujan plus petir udara menyambar, Michael pun harus berkelana mencari tempat tinggal. Malah rebahan di jalan.
Beruntung saat hujan reda, si Rani beserta keluarganya pun datang menolong dan tentunya sungguh kaget melihat Michael yang sedang bersantuy ria di jalanan. Nah, yang lebih beruntungnya lagi, ini bukan film azab, jadi tentunya dokter kematian kita tak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, melainkan kami akan melakukan yang terbaik buat Pak Amir. hingga dari perkataannya yang katanya akan melakukan yang terbaik, akhirnya beberapa hari kemudian si Michael pun berhasil diselamatkan dari pengakikan dari dunia. Kemudian setelah sembuh, Rani dan keluarganya pun datang menemui Michael yang katanya si Rani sudah memiliki sebuah ide bisnis untuk Michael, di mana dengan gabutnya Rani, ia pun membawa Michael ke salah satu sekolah STM Bizer lalu memperkenalkan Michael dengan Ridwan Remin yang lawakannya mungkin sudah habis sehingga memilih jadi kepala sekolah. Karena kata si Ridwan ini, kami sedang ada program cukur massal siswa laki-laki. Hal yang paling dibenci para manusia berbatang ketika di sekolah. Setelah menerima tawaran, di hari itu juga si Michael langsung bekerja mempelontoskan kepala para siswa di sana. Contohnya seperti ini. Diketawain pacar lu dah tuh kids. Sementara Rani dan Dinda seperti biasa kerjanya hanya live memarketingkan ide usaha si Michael. Buat kalian yang mau didatengin sekolahnya, komen di bawah ya. Paling juga yang komen, bang, minta 500.000 buat biaya sekolah anak. Biasalah di Indo, ngemisnya tuh online. Di sisi lain, Fajar yang sedang kesurupan, ia pun hendak meng-KDRT-kan istrinya. Tapi beruntung karena ada para minion, Fajar pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk dipenjara. Dan yang buat saya bagong di sini, ternyata dalam sel tersebut ada si Cecep yang tertangkap akibat menunggak bayar cicilan rumah kredit dari awal pinjam sampai selamanya. Lalu Broja datang, mereka pun membuktikan siapa pro player anak tahanan nomor 1 dengan cara adu gedigan, sampai si Cecep pun hinggap di tembok dan langsung meninggal. Hukuman kamu bisa sampai 15 tahun penjara. Ah bohong, jangan didengerin Jar. Ntar juga dapat diskon. Tunggu Agustus aja atau minimal sopan lah ya pas di pengadilan. Cuaks. Nah, kemudian si Michael yang hendak healing bersama dua woman ke Happy Papi, ia pun diberi kabar kalau anaknya menang baku hantam di penjara tapi harus kena pasal berlapis akibat mengkaukan Cecep hingga koit. Alhasil mendengar itu, si Michael pun langsung menemui Fajar yang katanya mau bertobat jika sudah bebas. Ya, biasalah penyesalan selalu datang di akhir, tapi kalau banyak uang beda lagi ceritanya. Singkat cerita, setelah 1 abad hingga Ronaldo Wati masuk MU, akhirnya Michael pun berhasil mendirikan musola yang selama ini ia cita-citakan. Bahkan sekarang ia hidup bersama cucunya akibat si lampir pergi ke luar negeri menjadi TKW setelah mendapatkan tawaran menjadi joki judi online. Dan film pun tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah menyia-nyiakan orang tua jika masih hidup, apalagi sesosok ayah yang selalu menyayangi kita sedari kecil. Karena ingat, surga ada di telapak kaki ibu, sedangkan di telapak kaki ayah ada sebuah daki-daki kuku kaki dan bau apek karena belum cuci kaki sepulang kerja. Enggak. Sedangkan di telapak kaki ayah terdapat kekuatan yang bisa membuat kita untuk meraih cita-cita. Anak yang tanpa ayah bilek, lah cita-cita gue gak bakal kewujud dong. Tapi intinya, stay wak-wak guys.